واطلب علوم الدين وارقى إلى اليقين فالعلم قوت القلب فيه رضاء الرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد الغزالي نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال الأصل الثامن في الأفعال. Pembahasan al-aslu tsamin dalam af'al, yaitu perbuatan-perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala هذا جائز من الصفات، أي يخصص من يشاء ويرحم من يشاء ويخلق ما يشاء, menciptakan apa saja yang Allah kehendaki dan menghancurkan atau membinasakan apa yang Allah kehendaki, yaitu adalah af'alullah subhanahu wa ta'ala. Dan perbuatannya Allah tidak ditanya, la yus'alu amma yaf'al. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan ditanya tentang perbuatannya. Wahum yus'alun, sedangkan mereka yang akan ditanya. Beliau Imam Al-Ghazali berkata, wa annahu ta'ala la mawjuda siwah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada mawjud, tidak ada yang ada siwahu, selainnya Allah, illa wa huwa hadithun, kecuali itu adalah hadith. Istilah hadith ini sering ya kita hadith. Apa itu artinya hadith? Sesuatu yang baru, sesuatu yang tadinya nggak ada jadi ada, itu disebutnya hadith. Fajami'u ma siwallah hadithat. Fajami'u ma siwallah hadithat. Segala sesuatu selain Allah hadith. Kenapa? Karena tadinya nggak ada, kemudian ada. Hadithun bifi'lihi, terjadi atau tercipta bifi'lihi, dengan perbuatannya Allah. Jadi tidak ada sesuatu yang ada kecuali memang Allah yang menciptakannya. Wa fa'idun min adlihi, dan itu mengalir dari keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Ala ahsanil wujuh, dengan cara yang terbaik. Wa akmaliha, dan yang paling sempurna. Wa atammiha wa a'daliha, dan yang paling sama sempurna. Atam itu juga sempurna. Wa a'daliha, yang paling tepat, yang paling bagus. Jadi salah satu hal yang perlu kita yakini, bahwa segala sesuatu yang tercipta sekarang itu memang yang terbaik ya begini. Jadi nggak boleh seseorang mengatakan andaikan Allah menciptakan semuanya baik aja, kan lebih bagus. Enggak. Ini ketetapan Allah yang sekarang ada, itu yang terbaik. Loh, kita dalam menurut pandangan kita nggak yang terbaik. Harusnya yang terbaik itu semuanya aman, semuanya beriman, semuanya. Itu menurut kita. Karena kita ini makhluk, dan kita ini punya takaran yang berbeda, bukan seperti Allah Subhanahu wa taala. Tapi hakikatnya semua perbuatannya Allah, semua yang diciptakan oleh Allah tercipta dengan yang paling sempurna seperti itu. Karena tidak ada kekurangan dari pada bahasanya perbuatannya Allah. Tidak ada yang kurang dari ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian wa annahu hakimun, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hakim. Hakimun fi af'alihi. Apa arti hakim? Memiliki hikmah. Fi af'alihi, dalam perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu ada hikmahnya. Hakimun fi af'alihi.
adilun fi aqdiyatihi. Dan Allah maha adil di dalam qada'nya. Maksudnya aqdiyah, qada'nya Allah, ketetapannya Allah. Itu maha adil. Wala yuqasu adluhu bi'adlil ibad. Tidak dikiaskan keadilannya Allah dengan keadilannya hamba. Enggak sama. Ya, kenapa? Kenapa tidak sama? Ya, idzil abdu, karena seorang hamba itu yutasawwar minhu dzulm, bisa tergambarkan darinya perbuatan kezaliman. Dengan apa? Bitasarrufihi fi mulki ghairihi, dengan dia melakukan sesuatu pada kepemilikan, pada milik orang lain, milik selain punyanya. Kepemilikan. Jadi kalau seorang manusia itu melakukan apa saja yang bukan miliknya, itu ngambil mobilnya orang, ngambil makanannya orang, apa yang terjadi? Zulm. Nanti dia nggak berbuat zulm. Kenapa? Karena mengambil sesuatu bukan miliknya. Tapi andaikan milikmu, makanannya itu milikmu, kemudian anak nggak mau makan, anak kasih kambing aja. Itu zalim nggak? Zalim nggak zalim. Kenapa? Milikmu. Itu mau taruh kasih kambing, mau makan sendiri, mau ditanam, ya, mau kasih semut, terserah ente. Kenapa? Milikmu. Tidak ada kezaliman ketika seseorang melakukan sesuatu pada miliknya dia. Taib. Manusia bisa berbuat zalim karena nggak semuanya milik dia. Bahkan tubuhnya dia sendiri bukan miliknya dia. Tamam? Wala yutasawwaru dzulmu minallah. Sedangkan dari Allah tidak bisa tergambarkan adanya kezaliman. Allah itu nggak bisa dibayangkan berbuat zalim. Kenapa? Kenapa tidak berbuat zalim? Fa innahu la yusadifu li ghairihi milkan. Karena Allah tidak akan menemukan, maksudnya tidak ada selainnya segala sesuatu tidak ada selain miliknya Allah. Semua miliknya Allah. Mau menghancurkan langit dan bumi semuanya dalam sekejap, ya haknya Allah, punyanya Allah. Ya, Allah mau mengampuni dosa orang-orang yang berbuat zalim, ya terserah Allah. Allah mau menghancurkan semua orang yang taat, yang maksiat. Zalim enggak Allah? Enggak. Enggak zalim. Kenapa? Miliknya Allah. Ya tasarraf fi mulkihi. Dia itu berkehendak atau melakukan apapun di kepemilikannya. Maka tidak tergambarkan melakukan kezaliman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu dipahami dengan baik karena orang-orang yang enggak ngerti atau konsep ketuhanan mereka itu melenceng, itu sering, Allah itu enggak adil. Yang ini dikasih, yang ini enggak dikasih. Itu enggak adil. Kenapa enggak adil? Allah yang maha adil. Ente yang enggak adil. Tapi kalau seandainya Allah hancurkan tuh orang-orang yang lemah, tertindas, anak bayi, mati, yang kaya semena-mena, seenak-enaknya. Karena engkau tidak tahu apa rahasianya, apa yang dimaksud dan kenapa Allah menetapkan hal tersebut. Jangan menuduh Allah tidak adil. Karena Allah tidak mungkin melakukan sesuatu tidak adil. La ilaha illallah. Terus, gala hatta yakuna tasarrufuhu fihi dzulman, sampai dianggap tasarrufuhu, perbuatannya fihi pada hal tersebut dzulman, sesuatu kezaliman. Tidak mungkin Allah melakukan suatu kezaliman karena tidak ada sesuatu kecuali miliknya Allah. Baik, fa kullu ma siwah, maka segala sesuatu selainnya Allah, min jinnin wa insin, daripada jin maupun ins manusia, wa syaitanin wa malak, setan, malaikat, wa sama'in wa ard, langit maupun bumi, wa hayawanin wa nabat, hewan maupun tumbuh-tumbuhan, wa jauharin wa ard, maupun jauhar atau ard. Ya, jauhar kita bilang apa? Materi, ya. Ard adalah sesuatu yang menempel kepada sesuatu. Ya, wa mudrakin wa mahsus, sesuatu yang bisa dirasakan. Mudrak bisa dilihat dengan panca indera. Wa mahsus bisa dirasakan. Semua itu hadithun, adalah sesuatu yang hadith, yang baru. Ikhtara'ahu, yang memang Allah lah yang menciptakannya, biqudratihi, dengan kudrahnya, ba'dal adami, setelah
tadinya nggak ada. Ikhtira'an, yaitu benar-benar Allah ciptakan tanpa ada sesuatu. Wa ansha'ahu, dan Allah Subhanahu wa taala membuatnya ba'da an lam yakun syai'an, yang tadinya sebelumnya tidak ada. Karena Allah mengatakan apa, salah satunya apa? Hal ata 'alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Itu juga tadinya enggak ada. Kemudian baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya hadis, semuanya adalah sesuatu yang baru. Fa ahdatha al-khalqa, guys, idh kana fil azali mawjudan, karena fil azali Allah itu sudah ada fil azal, sudah ada mawjud dalam azalnya, wahdahu, tunggal sendiri. Walam yakun ma'ahu ghairuh, dan tidak ada yang bersama Allah Subhanahu wa taala. Fa ahdatsal khalqa, kemudian Allah ciptakan makhluk-makhluknya, ba'da dzalika, setelah itu. Kenapa? Idharan liqudratih, untuk Allah tampakkan kudrahnya Allah. Wa tahqiqan, dan juga sebagai tahqiq, sebagai penetapan atau sesuatu ketentuan, lima sabaqa, terhadap sesuatu yang sudah dari dulu, min iradatih, daripada iradahnya. Karena memang sudah ada dalam iradahnya, makanya hal itu terjadi. Fa khalaqal khalqa fa ahbabtu an u'raf. Dan riwayat sebutkan bahwa kana Allah wa la syai'un ma'ah. Kana Allah wa la syai'un ma'ah. Wa huwa ala ma alaihi kan. Dan Allah SWT dari awal dan tidak ada yang bersama Allah. Dan Allah masih seperti itu. Kemudian dalam riwayat yang lain, fa ahbabtu an u'raf fa khalaqtul khalqa. Saya suka untuk diketahui, maka saya ciptakan makhluk. La ilaha illallah. Walima haqqa fil azal min kalimatih, dan memang karena adanya haqqa, maksudnya ketetapan pasti. Karena adanya haqqa, ketetapan pasti, fil azal, dalam azalnya, min kalimatihi, daripada ketetapannya. La liftiqarihi ilaih, bukan karena keperluan atau kebutuhan Allah kepadanya. Kenapa Allah ciptakan? Karena Allah pengen dan Allah memerlukan. La, jangan bilang Allah memerlukan kan. La ilaha illallah. La liftiqari ilaih wa hajatih, atau ada hajat. Enggak ada. Wa annahu mutafaddilun bil khalqi, dan kita meyakini juga bahwa Allah itu mutafaddil. Ya, mutafaddil, memberikan anugerah atau memberikan bil khalqi, dengan menciptakan makhluk. Wal ikhtira' wat taklif, dan ikhtira', makhluk yang baru, ikhtira'. Wat taklif, dan juga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan manusia dengan taklif. Apa itu taklif? Beban, perintah dan larangan. La an wujub. Allah ciptakan itu bukan atas dasar kewajiban bagi Allah untuk menciptakan mereka seperti itu. Keharusan. Wujub di sini bukan keharusan maksudnya. Wa mutatawwilun bil in'am, dan Allah itu mutatawwil, ay mu'ti, min ghairi sabiqati talab. Itu mutatawwil. At-tatawwul il-i'ta', pemberian ya tanpa adanya permintaan, itu tatawul namanya. Wa mutatawwilun ay mu'ti, pemberi, bil in'am, dengan kenikmatan, wal islah, dan kebaikan, la an luzum, bukan karena wajib, bukan harus, pengen aja ngasih. La ilaha illallah. Falahul fadlu wal ihsan, maka miliknya lah al-fadl, anugerah, wal ihsan, dan juga pemberian kebaikan. Hanyalah dari Allah, miliknya Allah. Wan ni'mat wal imtinan, dan juga miliknya Allah semuanya an-ni'mah, semua nikmat, wal imtinan, sama. Al-imtinan adalah pemberian tanpa adanya hak. Pemberian yang tidak ada didasari hak, itu namanya imtinan. Famannallahu alaina. Allah Mannan, namanya Allah SWT. Ya Hannan, ya Mannan. Walaupun Al-Mannan ini nggak ada kalau nggak salah di 99. Ada, ya Mannan. Ya Hannan, ya Mannan, dua-duanya nggak ada. Berarti boleh nambahin. Ya memang 99 itu bukan lil hasr, bukannya
hanya 99, enggak. Walaupun beberapa lafaz hadis sepertinya hanya 99, tapi enggak. Karena hadis yang lain menunjukkan bahwa asma Allah Subhanahu wa taala itu tidak terhitung. Nas'aluka bikulli ismin huwa lak samaitahu aw 'allamtahu ahadan min ibadik. Aw ista'tharta fil ilmil ghaibi 'indak. Oh, berarti asma-nya Allah itu ada yang diajarkan kepada hambanya dan ada yang Allah simpan memang di ilmunya Allah ada namanya. Berarti nama-namanya Allah itu banyak. Lebih dari 1000 nama. Tapi yang 99 itu ada riwayat hadisnya memang. 99 disebutkan. Salah satu nama yang kita tahu adalah Al-Mannan. Apa makna Al-Mannan? Alladhi yu'ti, memberi tanpa ada hak. Maksudnya enggak wajib, enggak harus ngasih, tapi memberikan tanpa ada kelayakan juga. Ada ismuhu Mannan. Alladhi yu'ti bin ghairi istihqaq. Min ghairi sabqi talab. La ilaha illallah. وقال وإذ كان قادرا على أن يصب على عباده أنواع العذاب. إذ karena kana qadiran, Allah mampu ala an yasubba, untuk menuangkan. Yasub di sini lebih tepat sebenarnya bukan menuangkan, memberikan atau menimpakan. Yasubba, menimpakan ala ibadihi, terhadap hamba-hambanya, anwa'al adab, segala jenis siksaan. Allah bisa enggak menurunkan siksaan kepada semua orang? Bisa. Menyiksa orang yang taat? Bisa. Ya, dan memberi orang yang jahat? Bisa. Terserah. Tapi kenapa orang yang taat malah dikasihnya surga, orang yang maksiat dihukum? Itu ketetapan dari Allah. Bukan karena dia layak. Jadi enggak ada yang boleh meyakini bahwa saya ini layak masuk surga, saya layak dikasih sama Allah. Enggak ada. Enggak ada yang layak. Walaupun ente beribadah dari semenjak engkau lahir, sujud, terus ibadah, terus gak pernah maksiat sama Allah, Allah bisa dan layak untuk menghukummu. Dan engkau tidak layak untuk mendapatkan apa-apa. Oh, kenapa begitu? Karena miliknya Allah semua. Tapi anugerahnya Allah, siapa yang taat dikasih sama Allah. Tapi yang maksiat diancam sama Allah. Itu sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. إذ كان قادرا على أن يصب على عبادي أنواع العذاب ويبتليهم, dan Allah mampu juga untuk mengasih bala, musibah kepada mereka, bidurubil alam, dengan berbagai jenis. Ad-durub maknanya ajnas, makna ajnas. Bidurubil alam, dengan berbagai jenis apa? Siksaan. Wal awsab. Al-wasab yani kesulitan. Al-wasab makna wa jam'uhu al-awsab. Kesulitan-kesulitan. Bisa Allah Subhanahu wa taala, tapi enggak semuanya. Bikin seling-seling. Di dunia bisa aja Allah bikin kita susah terus. Bisa. Walaupun ente taat, bisa. Dan enggak ada yang boleh siapapun yang menentang. Walau fa'ala dzalika, andaikan Allah melakukan hal tersebut, yaitu apa? Menyiksa semua orang dan memberikan mereka kesulitan semuanya. Lau fa'ala dzalik, andaikan Allah melakukan itu, lakana minhu adla, maka itu tetap dianggap adil. La ilaha illallah. Ya, tetap itu adil dari Allah. Walam yakun qabihan wala zulma, dan itu bukanlah sesuatu yang tercela, yang jelek atau kezaliman. Karena ini Allah, bukan kita. Ini Rabbul Alamin. Ya, Tuhan semesta alam yang memiliki segalanya. La ilaha illallah. Wa annahu, dan kita juga mempercayai, mengetahui, wa annahu yuthibu ibadahu ala ta'ati bihukmil karami wal wa'd. Bahwasanya Allah yuthib, akan memberikan pahala ibadahu, terhadap hamba-hambanya, ala ta'at, atas ketaatan. Tapi ini bukan kewajiban. Kenapa? Bihukmil karam, dengan hukum, maksudnya itu ketetapan dari kedermawanannya Allah, wal wa'ad, dan babnya janji dari Allah. Karena memang Allah menjanjikan itu.
Bukan karena kalian layak, bukan karena kalian itu pantas, bukan. Allah mau ngasih. Kalian taat, Allah kasih. La ilaha illallah. La bihukmil istihqaqi wal luzum. Bukan dengan ketetapan karena istihqaq, yaitu memiliki hak. Wal luzum dan harus. Enggak harus. Ya, makanya orang al-auliya mereka selalu takut sama Allah. Kenapa? Karena kenal Allah begitu. Merasakan dan meyakini Allah itu enggak berhak bagi mereka untuk mendapatkan apapun. Dan mereka di dalam ketaatan mereka layak, meyakini dirinya ini. Meyakini bahwa dirinya layak untuk diturunkan siksa kepada mereka. Coba kafil farq perbedaannya. Yang lain satu lagi apa? Bermaksiat, bilang kita layak masuk surga. Yang satu lagi, yuti'ullah, taat kepada Allah, ibadah, wikhaf, takut, berharap. Udah? Ente ngerasa diri layak gak disiksa? Layak. Bisa Allah siksa. Dan ini perasaan loh. Dan ini sangat sulit. Gak gampang. Orang melazimi taat, merasakan kelezatan ketaatan, merasakan kelembutan Allah dalam ketaatan tersebut dan kenikmatannya, lalu menganggap dirinya layak untuk disiksa. Gimana itu caranya? Kalau orang kan, kalau udah ngerasa, wah nah ahli sorga nih. Apalagi doa, ijab, langsung mustajab. Orang sakit, didoakan sembuh. Gimana itu? Ngerasa dirinya khalas. Sorga udah depan anak. Lah, al-awliya nggak kayak gitu ceritanya mereka. Mereka dapat karomah depan mata mereka. Bisa begini, doa mustajab. Takut sama dirinya. Layak nggak ente disiksa? Layak. Bisa aja. Oh, yang satu lagi, yang ghafil, yang lalai, berbuat maksiat, nganggap dirinya paling pantas masuk surga. Coba farq bina perbedaannya. Hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun ya'lamun. Innama yatadhakkaru ulul albab. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ya, takut. Qul inni akhaf in 'asaitu rabbi 'adzab yaumin 'adzim. Katakan kepada mereka, wahai Nabi, bahwa engkau pun takut kalau seandainya aku bermaksiat kepada Allah, saya takut dengan siksa Allah. Nabi dalam hadisnya, "Lau akhadhani Allah Subhanahu wa taala ana wa ibnu Maryam bima fa'ala hatain la'adzabana." Allah bisa menyiksa kita. Subhanallah. Takutnya para aulia, para anbiya itu lebih besar dibandingkan yang lain. Kenapa? Karena mereka mengenal sifat-sifatnya Allah. Sifat Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan makhluknya. Ya. La ilaha illallah. Ya, Allah Subhanahu wa taala mau menghancurkan semuanya dalam sekejap, mampu. Bisa dan berhak. La ilaha illallah. Kemudian la yajibu alaihi fi'lun, karena la yajibu alaihi fi'lun, tidak ada yang wajib bagi Allah untuk mengerjakan sesuatu. Maksudnya enggak harus. Allah itu enggak ada harusnya untuk ngerjain sesuatu. Wala yutasawwar minhu dhulmun, tidak tergambarkan dari Allah kezaliman. Wala yajibu alaihi li ahadin haq, dan tidak ada kewajiban bagi Allah terhadap siapapun yang memiliki hak. Maksudnya tidak ada hak bagi seseorang yang melazimkan Allah sesuatu, harus Allah mengerjakan sesuatu, Allah memberikan sesuatu, ada. Jadi kita setaat-taatnya kita, kalau kita bisa istiqomah dalam ketaatan, harus memiliki keyakinan bahwa engkau dengan ketaatanmu pun tidak berhak mendapatkan apapun. Ya, dan meyakini bahwa kalaupun dihukum oleh Allah layak. Bayangkan, lihat bagaimana kisah ini sebagai gambaran ahwal al-qulub. Ya, diceritakan tentang Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Keluar dari rumah sama orang yang membawa beliau pakai baju putih, udah mau sholat Jumat. Kemudian di tengah jalan ngelewatin gang-gang Hadramaut, rumah-rumahnya tinggi-tinggi. Akhirnya ada orang perempuan atau siapa dari rumah buang bara, bekas bara ke jalan. Gak sengaja kena kepada Habib Umar. Jatuh bara. Apa ini? Bara. Kotor kan? Apa jadinya bajunya? Repek, hitam semua. Kotor. Ada Habib, kita bilangin nih orang, kita tegur. Diam. Gak usah ditegur, mas. Orang ini gak sengaja. Kita balik aja, kita ganti baju. Kata dia apa?
Man istahagga an-nar fasuliha bir-ramad famin haqqihi an yarda. Man istahagga an-nar. Orang yang layak turun api kepadanya, kemudian hanya dikurangin sama Allah, cuman dikasihnya bekas bara doang. Hendaknya dia ridho. Ridho. Ini orang di alam lain. Ini orang bukan, oh ini kurang ajar, nanti harus hati-hati, baju anak jadi kotor, jadi bersih. Enggak ngelihat orang. Ngelihatnya muamalah sama Allah. Turun sesuatu, apa ini? Bara. Oh, alhamdulillah bara, bukan api. Hah? Emang ente ngerasa layak untuk dibakar? Ya, man istahaqqa nar. Dia bilang, anda ini layak turun api kepada saya, itu layak. Fasuliha bir-ramad. Satu lagi, Atha ibni Abi Rabah, salah satu ulama, kalau nggak salah tabi'in. Dia itu yubki. Sedangkan dia dengan istisqa-nya dia minta hujan, turun hujan. Tapi kata dia apa? Lau mata Atha lastarahan nas. Kalau seandainya Atha ini meninggal, mungkin orang-orang lebih enak. Ini turun musibah nih gara-gara anak. Turun musibah gara-gara itu. Dia merasa begitu, saking dia itu merasa bahwa tidak ada apa-apanya dalam muamalah sama Allah. Bahkan banyak merasa kurang dalam ibadahnya, sehingga merasa musibah yang turun ini mungkin gara-gara anak. La ilaha illallah. Itu semua hasil dari ma'rifah, kenal kepada Allah, tahu bahwa Tuhannya ini Allah, Maha Agung, Maha Besar. Haknya itu besar. Bukan cuma sekedar ibadah, udah mana surganya, mana? Nah, baru ibadah dikit, kok ana nggak dapet kayak gini ya? Kok ana udah rajin sholat, kok ibadah apa rezeki ana tambah sempit ya? Kok ana nggak dapet gini ya? Kok orang-orang nggak menghormatin ana ya? Loh, ente mau cari timbal balik? Ente siapa? Nah, bayangkan tuh dengan orang-orang yang mereka ibadah, malamnya ibadah, siangnya ibadah, semuanya dalam taat dan merasa layak untuk disiksa bahkan. La ilaha illallah. Kemudian beliau berkata, wa anna haqqahu fi at-ta'ati wajaba 'ala al-khalqi bi la bi hukm al-istihqaq id la yajibu 'alayhi fi'lun wa la yutasammidu wa la yajibu 'alayhi li ahadin haqq. Taib. Wa anna haqqahu fi at-ta'at, dan kita juga harus tahu juga meyakini anna haqqahu, bahwasanya haknya Allah dalam ketaatan, dalam mentaatinya, wajaba 'alal khalq, itu wajib bagi makhluknya. Ya. Biijabihi, dari mana kita tahu bahwa kita wajib taat kepada Allah? Wajib sholat. Karena Allah yang mewajibkan. Allah bilang, kalian wajib mengerjakan ini. Tamam? Biijabihi ala lisani anbiya'ihi, dengan pewajiban dari Allah, pengewajiban ya. Jadi penetapan kewajiban dari Allah ala lisani anbiya'ihi, atas lisan nabi-nabinya. Nabinya datang, kami utusan Allah. Iya, kalian diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasulnya. Apa yang Allah perintahkan? Allah mewajibkan kalian sholat. Oh ya, haknya Allah untuk kita taati. Allah wajibkan kalian puasa, haknya Allah kita taati. Allah wajibkan kalian untuk meninggalkan haram, ini yang haram, ini. Siap, kita tinggalkan. Kenapa? Allah yang mewajibkan. Haknya Allah. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan Allah mewajibkan. Kemudian la bi mujarradil aql, dan kita harus meyakini bahwa kewajiban yang kita lakukan itu bukan dengan akal kewajibannya. Jadi ada di sana kelompok orang-orang yang mengatakan enggak, kewajiban itu memang secara akal bisa dicerna. Selagi ada Tuhan berarti wajib kita taat berarti kita harus ibadah. Berarti ibadah itu hasil dari akal pemikiran manusia. La. Akal itu batasnya sampai titik bahwa dia memiliki Tuhan. Dah. Dan juga akal mempercayai bahwa Tuhan ini mengutus Rasul. Ya, wajar mengutus Rasul. Setelah itu bagaimana cara taat itu nggak bisa dicerna dengan akal. Makanya orang yang pakai ucapan seperti ini masuk syubhat dalam akal mereka. Itu apa? Sholat. Ini sebenarnya sholat itu sebenarnya maksudnya ungkapan taat. Jadi kita taat aja kepada Allah. Yang penting kita baik. Yang penting ada begitu orang. Dia menjadikan konsep ibadah kepada Allah cukup dengan akal. Jadi akal ini sudah menunjukkan kepada ibadah.
Dan kita yang penting taat, yang penting bagus, yang penting baik. Itu udah cukup. Nah, bukan kayak gitu, nggak bisa begitu aturannya. Aturannya harus akal itu tidak bisa mencerna mana yang diperintahkan, mana yang tidak. Kalau akal bisa mencerna, nggak perlu Rasul. Buktinya Allah kirim Rasul untuk apa? Ngasih tahu ini perintah Allah. Ini kadang-kadang banyak perintah yang nggak bisa kita cerna dengan akal. Kenapa harus tawaf? Wah, muter gitu doang. Hah? Mau apa kita? Olahraga. Ya olahraga aja di tempat lain. Enggak, di situ. Tawaf harus situ. Tempat lain nggak bisa. Hah? Kenapa harus rukuk sujud? Olahraga maksudnya untuk rukuk. Enggak, bukan olahraga. Begitu Allah perintahkan. Salat begitu cara. Kenapa 2 rakaat subuh? Kenapa zuhur 4 rakaat? Alas, ketetapan dari Allah. Nggak harus masuk akalmu. Nggak harus. Kenapa tayamum? Ngapain gini-gini dong sama tanah? Buat apa? Nggak pakai buat apa? Ente disuruh perintah. Kerjakan. Terus Allah pengen lihat engkau mau taat atau tidak. Ya, dan kebanyakan dari yang Allah wajibkan atau Allah haramkan atau halalkan ada hikmahnya. Banyak dari itu terlihat hikmahnya oleh manusia. Sebagian yang lain nggak ada hikmah, nggak kelihatan. Walau kanat syariah bil uqul lakana massul khuffi min al asfal. Katanya, kalau seandainya syariat ini terbangun dengan akal, harus semuanya masuk akal kita. Maka niscaya yang namanya mau membasuh khuf, tahu nggak khuf? Ya, sejenis sepatu yang menggantikan apa? Basuhan kaki, bukan kaos kaki. Kalau kaos kaki nggak bisa, bukan khuf itu. Tamam? Beredar ya. Video-video sekarang ini orang sok tahu. Bila madhab, nggak punya madhab, nggak punya konsep, nggak punya apa. Pokoknya ini khuf, seenaknya dia. Bukan khuf, bukan kayak gitu ya. Ada. Khuf ada syarat-syaratnya. A'immah udah bicara dari dulu, dia sekarang baru mau ngarang sendiri. Nah, khuf itu bukan kaos kaki. Kita kembali. Khuf itu kalau orang pakai khuf dengan syarat-syaratnya, dia bisa menggantikan membasuh kaki. Mungkin kalau dibilang basuh kaki itu wajar, namanya juga cuci kaki, bagus, bersih. Tapi ente lagi pakai khuf, disuruh ngusap. Ngusapnya itu bagian mana? Atasnya. Hah? Atasnya. Kalau pakai akal, harusnya bawahnya dong. Yang kotor mana? Mana ada atas yang kotor? Yang bawah yang kotor. Harusnya ngusap bawahnya. Alah, syariat nggak pakai akalmu. Allah tetapkan maunya dari atas. Terus kenapa? Nanti ikuti. Ikuti, jangan apa? Mencernanya dengan akalmu saja. Baik. Begitu kata beliau, la bi mujarradil aql. Jadi syariat ini tidak ditetapkan hanya dengan akal. Walakinnahu, logika maksudnya akal di sini logika ya, dengan akal dengan logikanya. Lakinnahu ba'athar rusula, akan tetapi Allah mengutus para rasul, wa adhara sidqahum, dan Allah tunjukkan, tampakkan kejujuran mereka, bil mu'jizatid dhahirah, dengan mu'jizat yang nampak. Faballaghu amrah, kemudian mereka menyampaikan perintahnya Allah, wa nahyah, dan juga larangan-larangannya Allah, wa wa'dahu, dan janji-janjinya Allah. Mereka menyampaikan janji Allah, wa wa'idahu, dan ancaman-ancamannya Allah Subhanahu wa taala. Fawajaba 'alal khalqi, maka wajib bagi makhluknya, bagi semua makhluk maksudnya, tasdiquhum, mempercayai mereka. Fima ja'u bihi, dengan apa saja yang dibawakan oleh para nabi, wajib. Ya. Itu berarti nanti masuk ke konsep kenabian. Siapa itu nabi, syarat-syaratnya nabi. Alhasil bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang menetapkan segala sesuatu. Allah mewajibkan sesuatu, ada hikmahnya. Tapi apakah harus kita tahu hikmah dari setiap perintah Allah dan larangan Allah? Enggak harus. Enggak harus. Kalaupun ente enggak tahu hikmah, kenapa Allah suruh sholat 5 waktu? Ya, disuruh sholat 5 waktu, sholat. Sholat yang 4 rakaat, apa hikmahnya? Enggak tahu. Cukup ibadah begitu? Ya cukup, enggak apa-apa. Tapi hikmah yang paling inti dari semua ibadah adalah apa? Pembuktian bahwa engkau taat kepada Allah. Jadi perintah-perintah ini dan larangan pengen lihat, ya coba buktiin ente taat sama ana apa enggak. Ya, ente suka makan, minum. Ya, ana pengen lihat. Sekarang ente jangan makan minum dari jam sekian sampai jam sekian.
Anda pengen lihat taat nggak itu sampean? Oh, na'am, nurut. Keras, tamam. Ya, ketika Anda punya harta, Anda wajibin zakat. Keluarkan dari hartamu sekian persen. Ada yang 2,5%, ada yang 5%, tergantung jenis zakatnya. Keluarkan. Kalau dia diem-diem, keluarin banyak banget. Duit udah ada 5M, ntar ngeluarinnya sekian ratus juta. Banyak amat, kau usah deh. Nah, Allah pengen lihat, ente mau ngeluarin nggak untuk Allah Subhanahu Wa Taala? Naam, ngeluarin, ya udah. Berarti engkau membuktikan. Oh, ente punya duit, punya kesehatan, punya tubuh, bisa haji. Dulu apalagi berangkat haji nggak gampang. Bayangin naik naik perahu atau naik kapal besi ada yang gede, wah, ombak sana sini, mungkin nggak balik. Nyampe sana entah jalan kaki, entah nyewa ontak lagi, karena nggak langsung dari pantai langsung haji, masih jalan juga lumayan. Dari Jeddah misalnya, ya pelabuhannya itu ke Mekah masih lebih dari 80 kilo, cukup jauh, atau sekitar segitu, jauh, jalan lagi, nyewa lagi ontak lagi. Di jalan bisa aja ada perampok, bisa aja ada orang yang begal, bisa aja begini. Itu semua engkau tembus itu semua untuk Allah. Allah perintahkan, pergi ya sana. Untuk apa? Sudah ente nurut aja. Punya duit, punya sehat, pergi. Ya, menunjukkan ketaatan. Allah. Lalu ada larangan-larangan, ada makanan halal, ada makanan haram. Kata Allah, yang ini halal, makan. Yang ini haram, tapi yang haram ini ternyata banyak faedahnya misalnya. Wow, ada vitaminnya ini, vitamin. Terus nggak ada pun tetap haram. Mau ada vitaminnya mau apa? Jadi bukan melihat dari itu. Bahkan yang halal pun bisa jadi haram. Misalnya kambing halal, ya, tapi dia mencuri, haram, apa? Bukan milikmu. Ya, walaupun ada faedahnya tapi enggak, jadi haram, tidak bagus dan dilarang oleh Allah SWT. Kenapa? Allah ingin melihat pembuktian dari kita bahwa kita ini benar-benar taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi larangan-larangannya. Wahakata. Ya, setelah ini nanti kita akan masuk ke dalam pembahasan al-yaumil akhir, meyakini hari akhir. Selesai pembahasan tentang ilmu tauhidnya. Ya, tentunya ini secara singkat sebenarnya, tetapi kemudian beliau akan memasuki pembahasan tentang hari akhir, yaitu kematian dan apa yang harus kita yakini tentang yang terjadi setelah kematian. Kemudian ada nubuwah yang terakhir daripada pembahasan al-aslul ashir. Kemudian ada khatimah, penutup. Ya, penutupnya ini yang cukup panjang, sedikit panjang. Ya, dengan itu selesai yang tahapan 10 pertama. Jadi 10 pertama ini benar-benar singkat, nggak panjang. Yang kita pernah bahas dari yang terakhir itu lebih panjang lagi sebenarnya. Ya, nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana li kulli khair wa ya'amilna mu'amalat ahli al-khair. وارزقنا العلم النافع والعمل المقبول وصلاح الأحوال ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين.